Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapa saja melihat video presentasi kami. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kami kelompok 5 Hukum Adat Ilmu Hukum kelas C yang beranggotakan, namanya sudah tertera di slide artikel PPT. Kami menganalisis artikel yang berjudul Adat in Indonesian Land Law, A Promise for the Future or a Dead End. Artikel ini terbit pada tahun 2019 di Asia Pacific Journal of Anthropology. Artikel ini dilatar belakangi setelah Reformasi 1998. Wacana tentang adat muncul kembali sebagai alat perlawanan masyarakat terhadap perampasan tanah oleh negara. Banyak pihak berharap bahwa adat bisa melindungi hak masyarakat atas tanah seperti yang pernah terjadi pada zaman kolonial dulu. Namun, kenyataannya hasil di lapangan jauh dari harapan. Artikel ini dibuat untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apakah adat benar-benar solusi atau justru menjadi jalan buntu saja? Sebelum masuk ke isi, saya akan mengenali dulu siapa penulis artikel ini. Penulis pertama, Adrian Bettner, adalah Profesor Hukum dan Masyarakat Indonesia di Universitas Leiden, Belanda. Beliau juga kepala Van Vollenhoven Institute yang terkenal dengan kajian hukum adat. Penulis kedua, Yancy Arizona, adalah kandidat doktor di universitas yang sama, sekaligus dosen di Presiden University Indonesia. Yang menarik, selain akademisi, mereka berdua punya pengalaman langsung di lapangan dan terlibat dalam advokasi kebijakan masyarakat adat. Oke, selanjutnya di sini ada slide di sini sama sejauh mana adat melindungi masyarakat dari perampasan tanah oleh negara dan korporasi, yaitu pada masa kolonial, pada masa Dutch East Indies colonial period, adat cukup efektif digunakan untuk mempertahankan tanah masyarakat dari ekspansi perusahaan perkebunan yang didukung pemerintah kolonial. Pengakuan hukum adat saat itu menjadi dasar pembatasan pengambil alihan tanah. Dan selanjutnya ada pada masa kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka, negara mulai berfokus pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dengan akibatnya, negara memperluas kontrol atas tanah dan sumber daya alam, banyak wilayah masyarakat dijadikan kawasan negara, dan selanjutnya, kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding hak masyarakat lokal. Dalam kondisi ini, adat kehilangan pengaruhnya sebagai alat perlindungan. Selanjutnya, pada masa Reformasi 1998. Setelah jatuhnya Fall of Soeharto, gerakan masyarakat adat bangkit kembali. Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendorong pengakuan hak ulayat dan hutan adat dengan kesimpulan, adat mampu memberikan perlindungan secara terbatas dengan terutama sebagai dasar perjuangan hukum dan politik, tetapi belum mampu menghentikan perampasan tanah secara menyeluruh. Dengan lanjut kelompok yang kedua, yaitu mengapa strategi berbasis adat pasca reformasi 1998 belum berhasil mencapai tujuannya, yaitu hasil konfirmasi sedikit walaupun isu adat semakin dikenal, implementasi pengakuan hak tanah adat masih lambat dan terbatas. Selanjutnya, negara tetap dominan. Negara masih memiliki kewenangan besar melalui kebijakan pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan proyek strategis nasional. Selanjutnya, konflik dengan korporasi. Perusahaan besar memiliki modal izin resmi dan dukungan kebijakan yang sering lebih kuat dibanding klaim masyarakat adat. Selanjutnya yaitu definisi masyarakat adat rumit. Tidak semua komunitas dapat dengan mudah diakui sebagai masyarakat adat karena syarat administratif dan hukum cukup berat. Satunya yaitu strategi berbasis kepribunian bermasalah. Dengan pengertian, pendekatan adat sering dikaitkan dengan identitas asli atau pribumi, sehingga berisiko mengecualikan kelompok masyarakat lain yang juga mengalami perampasan tanah. Dengan kesimpulan, strategi berbasis adat belum berhasil karena berhadapan dengan struktur kekuasaan negara, kepentingan ekonomi, dan keterbatasan hukum. Pertanyaan selanjutnya yaitu alternatif yang lebih realistis selain pendekatan adat untuk melindungi hak masyarakat. Alternatif apa yang lebih realistis selain pendekatan adat untuk melindungi hak masyarakat? Yaitu yang pertama ada reforma agraria sejati, restribusi tanah secara adil kepada petani, masyarakat desa, dan kelompok rentan. Selanjutnya, yaitu perlindungan HAM dan lingkungan. Hak atas tanah harus dihubungkan dengan hak hidup, hak ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Dengan kesimpulan, pendekatan universal berbasis keadilan sosial lebih realistis dibanding hanya mengandalkan adat. Yaitu sebagai penutup, adat memiliki nilai penting sebagai identitas dan alat perjuangan masyarakat. Tetapi dalam realitas politik Indonesia saat ini, adat belum cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari perampasan tanah oleh negara dan korporasi. Karena itu, diperlukan strategi yang lebih luas melalui reforma agraria, penegakan hukum, dan perlindungan hak warga negara secara adil.
Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yaitu di sini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dokumenter. Sumber datanya terdiri dari undang-undang, putusan peradilan, termasuk putusan MK 35 tahun 2012, laporan LSM, dan riset lapangan yang dilakukan pada tahun 2018. Penulis juga mewawancarai aktivis LSM, anggota parlemen, dan pejabat pemerintah. Yang menarik, Yancy Arizona selaku penulis kedua terlibat langsung dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Jadi, data yang digunakan sangat relevan dan aktual. Baik, selanjutnya sejarah singkat adat yang dilanjutkan oleh Zaki. Kepada Zaki, dipersilahkan. Nah, selanjutnya sejarah singkat adat dalam hukum tanah. Untuk memahami posisi adat, kita perlu melihat dulu bagaimana sejarahnya. Berkembang. Yang pertama ada pada zaman kolonial. Nah, konsep adat di sini digunakan sebagai alat perlawanan, seperti yang dijelaskan dalam jurnal Van Vollenhoven, menggunakan konsep hak ulayat untuk menentang klaim pemerintah kolonial Belanda yang menganggap tanah yang tidak digunakan sebagai tanah kosong. Artinya, sejak awal, adat sudah berfungsi sebagai dasar legitimasi untuk melindungi tanah masyarakat dari perampasan. Kemudian masuk ke masa setelah kemerdekaan, khususnya melalui UU PA pada tahun 1960. Di sini terjadi perubahan besar. Adat memang diakui sebagai dasar hukum agraria nasional, tetapi pengakuannya bersifat simbolis dan dibatasi. Dalam praktiknya, negara tetap punya kekuasaan besar untuk mengesampingkan hak ulayat atas nama kepentingan umum. Jadi, adat tidak lagi menjadi alat perlindungan yang kuat seperti di masa kolonial. Lalu pada masa Orde Baru, posisi adat semakin melemah. Negara lebih fokus pada pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan ekspansi kapitalisme. Akibatnya, banyak tanah adat masyarakat diambil alih untuk proyek-proyek pembangunan, sementara adat justru diabaikan atau ditekan. Bahkan, dalam banyak kasus, masyarakat yang melawan bisa dianggap sebagai penghambat pembangunan. Baru setelah reformasi 1998, adat kembali bangkit. Nah, menurut jurnal ini, kebangkitan ini bukan tanpa alasan. Adat menjadi pilihan karena dianggap lebih aman secara politik dibandingkan wacana seperti reforma agraria yang punya stigma ideologis. Nah, sejak saat itu, adat mulai digunakan lagi sebagai dasar perlawanan terhadap perampasan tanah oleh negara maupun korporasi. Jadi kalau kita tarik garis besar, adat itu mengalami pergeseran dari alat perlindungan di masa kolonial menjadi sekedar simbol dalam hukum nasional, lalu dipinggirkan di era Orde Baru dan akhirnya dihidupkan kembali sebagai alat perlawanan pasca reformasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan oleh Alka. Kepada Alka, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktu untuk saya presentasi. Di sini saya akan menjelaskan kebangkitan wacana adat pasca reformasi. Yang pertama ada hak asasi manusia di era 1980-an. Pada periode ini fokus utama adalah menjanjikan hak asasi manusia sebagai instrumen hukum untuk melawan kesewenang-wenangan negara terkait penguasaan tanah. Fondasi perlawanannya yaitu gerakan advokasi HAM muncul sebagai respons tanggap terhadap kebijakan agraria pemerintah yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal demi pembangunan ekonomi atau proyek strategis. Keadilan agrarianya ada isu ini menekankan bahwa hak atas tanah bukan sekadar masalah administrasi, melainkan hak dasar yang jika dilanggar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Hal ini menjadi titik awal bagi masyarakat sipil untuk memulai mengorganisir diri secara terstruktur. Yang kedua ada lingkungan hidup era 1990-an. Memasuki tahun ini,
narasi perlawanan bergeser dan diperkuat dengan isu kelestarian lingkungan dan konservasi. Perlindungan hutan, isu eksploitasi sumber daya alam, seperti penembangan hutan skala besar menjadi pintu masuk bagi kritik terhadap negara. Kebijakan pemerintah yang memberikan konsensi besar kepada korporasi dinilai merusak ekosistem. Narasi konservasi, perlawanan terhadap eksploitasi alam mulai mengaitkan keberadaan masyarakat lokal sebagai penjaga alam. Isu lingkungan memberikan legitimasi moral yang lebih kuat di mata internasional untuk menolak perusakan ruang hidup masyarakat di daerah. Yang ketiga ada adat atau kepribumian, dominan sejak tahun 1998. Pasca tumbangnya Orde Baru, wacana adat atau indigeneity kepribumian meledak dan menjadi arus utama dalam gerakan sosial di Indonesia. Aktor kuncinya adalah AMAN, berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disebut AMAN pada tahun 1999 menjadi tonggak sejarah penting. AMAN berhasil menyatukan berbagai kelompok lokal di bawah satu identitas politik yang kuat, masyarakat adat. Pengorganisasian masyarakat ini tidak lagi hanya bicara soal HAM atau lingkungan secara umum, tetapi secara spesifik menuntut pengakuan negara atas hak usul-usul, hukum adat, dan wilayah adat. Slogan terkenal seperti "Jika negara tidak mengakui kami, kami tidak mengakui negara" muncul pada era ini sebagai bentuk penegasan kedaulatan masyarakat adat atas tanah leluhur mereka. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Oke, jika kita berbicara mengenai kemajuan legislatif, titik balik pertama yang sangat penting adalah terbitnya Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999. Ini adalah instrumen hukum pertama dalam sejarah kita yang secara formal mengatur prosedur pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Meskipun saat itu ruang lingkupnya belum menyentuh kawasan hutan, peraturan ini merupakan terobosan besar karena untuk pertama kalinya negara menyediakan jalur birokrasi bagi pengakuan hak komunal. Kemudian pada putusan MK nomor 35 tahun 2012, ini adalah loncatan legislatif yang paling fenomenal terjadi pada tahun 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Putusan ini adalah sebuah kemenangan besar bagi gerakan masyarakat adat karena Mahkamah Konstitusi secara tegas memutus bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Secara hukum, ini mengubah status hutan adat dari yang sebelumnya dikontrol negara menjadi milik masyarakat adat sepenuhnya. Kemudian, dampak dari putusan tersebut sangat terasa pada periode 2013 hingga 2016. Kita melihat adanya gelombang pengakuan di tingkat lokal. Tercatat ada 69 produk hukum daerah, baik berupa perda maupun SK, yang disahkan untuk memayungi hak-hak adat. Melalui regulasi-regulasi daerah ini, sebanyak 538 komunitas adat kini telah diakui secara legal oleh negara. Dari sisi luasan wilayah, sebanyak 197.541 hektar tanah adat telah berhasil dilegalkan dan keluar dari klaim negara. Namun, angka 197 ribu hektar yang sudah dilegalkan ini sebenarnya masih sangat kecil. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sendiri mencatat ada klaim potensi hutan adat seluas 40 juta hektar di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun mesin legislasi kita sudah bergerak maju, masih ada tantangan besar untuk mempercepat proses pengakuan agar selaras dengan klaim nyata masyarakat di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya kepada Sam, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Mengapa implementasi gagal? Penulis mengidentifikasi 4 penyebab utamanya. Yang pertama, kriteria adat terlalu kaku. Sebuah komunikasi harus homogen, hierarkis, dan tertutup. Padahal realitas sosial di Indonesia saat ini sangat cair dan beragam. Banyak komunitas yang sudah bercampur karena migrasi dan perkawinan lintas kelompok. Yang kedua, proses birokratisnya rumit dan mahal. Akibatnya masyarakat desa jadi bergantung pada LSM dan aktor negara yang berpengaruh. Yang ketiga, ada penolakan dari birokrasi itu sendiri. Kementerian Dalam Negeri secara aktif menghambat pembahasan
pembahasan RUU Masyarakat Adat karena dianggap mengganggu program rutin dan konsensi korporasi. Tambahan dari saya, yang keempat adalah politisasi adat. Dalam praktiknya, elit lokal bisa menggunakan adat untuk mengeluarkan kelompok lain. Bahkan dalam kasus ekstrim bisa memicu kekerasan komunal. Jadi kegagalan ini bukan hanya karena faktor teknis, tapi juga politik dan sosial. Terima kasih. Baik, presentator selanjutnya kepada Ical dipersilahkan. Selanjutnya, terima kasih Naila. Selanjutnya, 3 alternatif yang diusulkan. Penulis tidak hanya mengkritik, tapi juga menawarkan 3 alternatif. Yang pertama yaitu interpretasi yang lebih fleksibel tentang adat. Adat bisa dipahami sebagai prinsip organisasi komunitas, bukan sebagai entitas tradisional yang statis. Dengan cara ini, komunitas dilindungi oleh kebebasan berserikat, bukan oleh kriteria adat yang kaku. Alternatif yang kedua, hak komunal. Ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR 10 tahun 2016. Hak komunal yang tidak memerlukan syarat adat yang ketat. Cukup bukti bahwa komunitas sudah menguasai tanah secara fisik minimal 10 tahun dan tanah tersebut menjadi sumber kehidupan utama. Alternatif yang terakhir, yang ketiga, hak pengelolaan. Ini sebenarnya bukan hak baru, tapi bisa digunakan oleh desa atau komunitas adat dengan aturan yang lebih jelas. Meskipun penulis mengakui bahwa hak ini berpotensi disalahgunakan oleh negara. Ketiga alternatif ini layak untuk diuji untuk lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tesis utama artikel ini. Penulis menyatakan dengan tegas, dan saya kutip langsung dari artikelnya, kutipannya yaitu, promosi adat dalam hukum pertahanan Indonesia telah menghasilkan sedikit hasil konkret dan tidak mungkin lebih berhasil di masa depan. Ini pernyataan yang cukup berani karena selama ini banyak aktivis LSM, bahkan akademisi yang menganggap adat sebagai solusi ajaib untuk konflik agraria. Namun, penulis justru membalik perspektif tersebut. Mengapa penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Ada 3 alasan utama yang ingin saya sampaikan. Pertama, penulis berargumen bahwa pendekatan berbasis kepribumian atau dalam bahasa Inggris disebut indigeneity sebenarnya bermasalah jika diterapkan di Indonesia. Karena konsep ini lahir dari pengalaman kolonial di Amerika Latin, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Di negara-negara tersebut ada pemisahan yang jelas antara penduduk asli dan penduduk kulit putih. Namun di Indonesia situasinya berbeda. Di sini siapa yang disebut asli dan siapa yang pendatang itu sangat sulit ditentukan karena hampir semua kelompok telah hidup bercampur selama berabad-abad. Pemerintah Indonesia sendiri tidak merasa keberatan mendandatangani deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat pada tahun 2007. Karena mereka tahu bahwa deklarasi tersebut tidak akan berdampak signifikan di Indonesia. Jadi, meminjam konsep dari luar negeri tanpa penyesuaian lokal adalah sebuah kekeliruan. Yang kedua, konsep adat yang digunakan saat ini adalah konsep yang diwarisi dari zaman kolonial, tepatnya dari penelitian Van Vollenhoven, hampir 1 abad yang lalu. Konsep ini mengandaikan bahwa komunitas adat itu homogen, hierarkis, tertutup, dan memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan tanah. Padahal penulis menemukan bahwa sebagian besar komunitas yang mengklaim diri sebagai adat saat ini sudah sangat beragam secara internal. Ada konflik kepentingan di antara anggotanya. Ada yang sudah pindah agama, ada yang sudah menikah dengan orang luar, dan ada yang ekonominya sudah terintegrasi dengan pasar. Jika kita memaksakan kriteria kolonial yang kaku, maka hanya sedikit komunitas yang akan diakui, dan itulah yang terjadi di lapangan sekarang. Ketiga, penulis menegaskan bahwa lebih dari 20 tahun pasca reformasi, strategi adat belum berhasil mengembalikan tanah yang sudah dirampas. Berapa hektar yang sudah dikembalikan? Hanya sekitar 197.000 hektar dan klaim 40 juta hektar. Itu kurang dari 0,5%. Artinya, secara matematis, strategi ini bisa disebut gagal. Penulis menyebutkan sebagai jalan buntu, bukan karena niatnya buruk, tetapi karena desain hukum dan politiknya yang tidak realistis. Lalu apa sih solusinya? Penulis di dalam artikel tidak mengkritik, mereka menawarkan jalan keluar. Tesis utama mereka adalah kita harus meninggalkan idealisme adat yang berlebihan dan beralih ke pendekatan yang lebih fleksibel, yang dikombinasikan dengan semangat reforma agraria yang egaliter. Artinya, jangan fokus pada pengakuan adat saja sebagai tujuan akhir, tapi fokuslah pada distribusi tanah yang adil dan pengembalian aset kepada masyarakat yang kehilangan tanah. Terlepas dari apa mereka memenuhi kriteria adat atau tidak, reforma
agraria yang berbasis pada keadilan sosial menurut penulis adalah wacana dibandingkan wacana adat. Jadi tesis penulis adalah adat itu penting secara simbolis, tetapi ia itu tidak cukup. Bahkan jika dipaksakan dalam bentuknya yang sekarang, ia bisa menjadi penghalang. Yang dibutuhkan adalah terobosan konseptual dan keberanian politik untuk berpikir di luar romantisme adat. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih dari moderator sudah mempersilahkan saya untuk membacakan kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan penulis, yaitu adat lebih berhasil secara simbolis daripada substantif dalam melindungi hak masyarakat atas tanah. Kemudian ada hambatan struktural. Konsep adat kolonial yang usang, birokrasi rumit dan ketidakcocokan dengan realitas sosial kontemporer. Solusi, tinggalkan idealisme adat berlebihan, fokus pada hak komunal dan reforma agraria. Tanpa perubahan struktur kekuasaan dan distribusi aset akan tetap menjadi jalan buntu. Titik lemah dalam argumen evolusi adalah bahwa komunitas adat yang khas masa lalu mungkin hilang, tetapi jenis komunitas lain telah muncul dan mereka pada prinsipnya mampu menjalankan banyak fungsi tata kelola tanah sebelum dipegang oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka yang mempromosikan garis penalaran adat untuk memfokuskan energi mereka untuk mempromosikan pemahaman baru tentang komunitas adat yang lebih sejalan dengan realitas sebagian besar komunitas. Daripada berpegang teguh pada konsep usang yang dapat menjadikan oleh undang-undang baru ke dalam kondisi untuk pengakuan yang hanya dapat dipenuhi oleh beberapa komunitas. Selanjutnya, moderator ada ini kesimpulan refleksi kelompok. Slide berikutnya. Jadi mau ngelanjutin yang sejarah nggak? Ini udah nih. Ya mas, udah. Nggak refleksi kelompok. Oh ya, refleksi kelompok. Kelebihan analisis historis kuat berbasis data empiris, kritik mendalam terhadap wacana adat, serta menawarkan alternatif konkret seperti hak komunal dan reforma agraria. Kekurangan, kurang mengeksplorasi kasus keberhasilan implementasi adat seperti masyarakat Baduy, serta minim analisis putusan pengadilan setelah Mahkamah Konstitusi. Pesan penting, jangan terbuai wacana populer tentang adat, uji setiap strategi hukum dengan realitas lapangan. Mari berdiskusi dan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Intinya adat penting secara simbolis tapi belum terbukti efektif secara substansif. Kita butuh pendekatan baru yang lebih fleksibel, berani, dan fokus pada keadilan distributif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.